Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan senang sekali akhirnya saya Azam Marsita kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVRI tidak hentinya untuk mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta mendukung program vaksinasi. Nah pemirsa, kita tahu pada saat sekarang ini, tentu di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, kita harus punya strategi untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Nah salah satunya yaitu dengan UMKM, di mana kita tahu bahwa mengingat besarnya potensi ekonomi di bidang ini, dan kebetulan pada sore hari ini kita akan membahas tema yaitu pemberdayaan UMKM di masa pandemi. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita narasumber terpercaya, dua wanita muslimah yang luar biasa, Masya Allah. Ada Mbak Nur Afni Dwi Anggraini SIPMM selaku Kabid Pemasaran IPMI Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Aduh, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan hadir di studio kita ya Mbak. Sama-sama. Dan di sebelah Mbak ini panggilnya Mbak Reni ya? Ya, Mbak Reni. Namanya Nur Afni. Karena namanya sama nih dengan. Oke, di sebelah Mbak Reni ada Mbak Afni Trismita Esos selaku Bidang Kehumasan IPMI Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Asa. Masya Allah, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk berbincang sore hari ini di dialog kita ya Mbak. Untuk Mbak Reni dan juga Mbak Afni, karena namanya sama ya. Luar biasa, saya pikir adik-beradik tapi ternyata dijodohkan dengan suatu organisasi ya Mbak. Yes, benar. Oke, kita berbicara tentang UMKM di masa pandemi. Tapi sebelum itu saya ingin mungkin mengenal lebih dekat kepada IPMI. Kita tahu bahwa IPMI itu saudara adalah Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi lingkupnya sudah Indonesia ya Mbak. Yes. Luas sekali. Yeah. Jadi ini bukan sejenis komunitas tapi organisasi yang bergelut di bidang usaha, pengusaha luar biasa. Mbak, mungkin ke Mbak Reni dulu selaku Ketua Bidang Pemasaran IPMI. IPMI itu apa sih Mbak? Mungkin bisa dikenalkan dulu kepada masyarakat. Assalamualaikum, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Ibu Ketua, Ibu Ani Wahyuni. Saat ini beliau juga mensupport kita luar biasa. Ibu Sekretaris, Ibu Suarajana juga menitipkan salam untuk teman-teman semua pemirsa yang di rumah. Ya kembali ya Mbak, jadi IPMI itu adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, kita itu berdiri di tahun 2017. 2017. Yes. Nah, jadi IPMI ini sendiri adalah organisasi wadah di mana terdiri dari muslimah yang mempunyai potensi yang luar biasa dalam usaha. Mereka memiliki usaha kuliner, usaha fashion, craft, jasa. Lalu tergabung dalam organisasi ini. Kebetulan untuk di Provinsi Kepulauan Riau kita juga sudah ada IPMI di 7 kabupaten kota, kecuali Anambas ya, belum ada. Lalu IPMI Provinsi Kepulauan Riau ini, kita ini salah satu partner, bukan partner ya, anggotanya ya, pengurus. Jadi di IPMI itu ada pengurus Mbak. Oke, ya, ada pengurusnya. Tadi lingkupnya provinsi ya? Ya, provinsi. Artinya apakah di setiap titik daerah ada pengurusnya? Ya, di 7 kabupaten kota kita punya IPMI. Saat ini ada Batam, IPMI Batam punya, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun. Insya Allah bulan depan kita mau melantik Natuna, insya Allah. Kalau dimudahkan, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kita inilah IPMI Provinsi Kepulauan Riau sebagai induknya. Nah, nanti kita yang akan melantik IPMI di kabupaten kota. Cuman induknya tetap di pusat. Kita punya IPMI pusat kan, IPMI pusat di Jakarta. Kita di setiap provinsi itu ada IPMI. Di setiap 7 kabupaten di kabupaten kota juga ada IPMI gitu. Jadi lingkupnya memang udah besar dan kebetulan juga ada di luar negeri ya Mbak.
berdiri di Provinsi Kepulauan Riau kan 2017 ya Yes, Mbak? ya. Kalau Mbak Rini sendiri bergabung pada tahun berapa? Ya, 2017. Berarti ini ya pertama Iya, ya, pertama. generasi pertama Kita di generasi IPMI di pertama, Provinsi Kepulauan Riau. Benar. Oke, kalau Mbak Afni sendiri nih Mbak, bergabung di IPMI sejak kapan nih Mbak? Sama, sejak berdiri di Provinsi Kepulauan Riau, kita sudah diminta untuk bergabung dan dilantik bersama-sama. Oke, berarti ini generasi-generasi pertama Iya, IPMI di iya. Provinsi Kepulauan Riau ya Mbak? Iya. 2017, sekarang udah 2022. Iya. Itu kalau boleh tahu pada tanggal berapa ini dibentuknya IPMI Mbak? Februari ya. Februari ya. di bulan Februari. Iya. Ya. Ini Pada mau bulan- muswil, kita mau muswil Iya. lagi. Tanggal berapa Mbak? Muswilnya belum tahu ya waktunya karena kan sekarang prokes yang harus dijaga Betul. gitu. Jadi tinggal tunggu informasi dari pusat untuk kita lakukan muswil di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, luar biasa ya Mbak ya, tetap bertahan ya. Meskipun gempuran-gempuran kondisi pada saat sekarang ini, apalagi namanya pengusaha pasti bergerak di bidang usaha ataupun produksi yang akan Iya, dia lakukan iya, seperti benar. itu. Nah, nih untuk Mbak Afni sendiri, selain di IPMI, kegiatan Mbak Afni apa aja nih Mbak? Kalau di masalah IPMI berarti ada pengusaha ya, Iya. berarti ada bisnisnya. Betul. Kalau bisnis saya itu ada di 3 cabang. Pertama di Salon Spa Muslimah Aurada, bergelut di salon spa di jasanya. Baik. Yang kedua kita ada ayam probiotik organik ya, satu-satu di Tanjung Pinang juga. Luar Dan biasa. kita satu lagi kuliner makan enak seperti itu. Oke, Udah berarti- berjalan 6 tahun di spa-nya. Aduh, luar biasa. Berarti Mbak Afni langsung ownernya ya. Alhamdulillah. Dan disibukkan dengan 3 cabang tersebut Alhamdulillah. di Tanjung Pinang ya Mbak? Di Tanjung Pinang. Waduh, luar biasa. Kalau Mbak Rini sendiri? Saya kebetulan bergerak di bidang fashion, lebih ke konveksi dan desain pakaian sih Mbak sebenarnya. Jadi saya ini awalnya hobinya itu dari suka desain baju, lalu saya desain sendiri, saya punya penjahit sendiri, saya punya konveksi sendiri, lalu saya produksi, saya jual ke pasaran. Jadi emang baju-baju yang saya pasarkan, yang saya jual memang hasil dari desain saya dan konveksi saya gitu. Aduh, jadi Ya. langsung ya Mbak yang Ya, desain, ya. langsung buat sendiri, sudah punya konveksinya. Iya, dan modelnya juga sendiri. Aduh, luar biasa. Bergerak sendiri ya Mbak, Iya, luar biasa. iya. Selain itu ada kegiatan lain Mbak? Iya, kebetulan saya juga di samping saya hobi saya bisnis, saya juga bekerja Mbak sebagai ASN. Sebenarnya fashion ini hobi sih Mbak, tapi memang hobi yang sangat saya cintai sebenarnya. Iya, dan akhirnya bertemu juga Ya, dengan ya. orang-orang hebat di sana Ya. ya Mbak, luar biasa. Karena berawal dari saya melihat peluang usaha Mbak, dan saya mencoba membuka lapangan usaha untuk penjahit-penjahit usaha saya di Batam. Saya melihat bagaimana mereka penjahit-penjahit itu memiliki kualitas yang luar biasa. Lalu saya mencoba berusaha untuk bagaimana saya membuka lapangan pekerjaan itu buat mereka. Di situ awalnya saya membuka usaha ini sebenarnya lebih kepada bagaimana saya bisa membantu mereka, Betul sekali. membuka Karena- lapangan pekerjaan buat mereka. Betul sekali, Di karena situ. dengan hadirnya UMKM di sini juga membantu Ya. masyarakat kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti Benar. itu. Kalau Mbak Afli sendiri ini dengan 3 jenis usaha itu sudah memiliki berapa karyawan nih Mbak? Kalau di spa ada 7, ada sekarang udah 4 ya. Sekarang gitu di makanan anak 2, di Altalab itu ada tim. Kalau di kandang cuma 1, nanti pemotongannya ada sekitar 6 orang. Waduh, luar biasa ya Mbak. Udah dengan 3 jenis usaha dan juga banyaknya karyawan, tentu di sini juga butuh cara untuk bagaimana menghandle usaha tersebut, Iya. apalagi di tengah gempuran COVID saat sekarang ini, memutar otak bagaimana pemasaran dan segala macamnya gitu. Kalau Mbak Afni sendiri, tadi kan kata Mbak, desain sendiri, Iya. produksi sendiri, dan jadi modal sendiri. Iya. Apakah sudah ada yang membantu nih, yang menjadi karyawan? Ya, sudah. Saat ini saya punya penjahit 5 orang, Mbak. Saya punya admin 3 orang, saya punya kurir 2 orang. Jadi total pegawai saya 10. Karena kan saat ini penjahit saya di Batam, jadi di masa pandemi ini kalau dulu saya masih bisa bolak-balik. Sabtu Minggu saya masih bisa bolak-balik gitu. Kalau sekarang memang dibatasi kan, karena memang dengan kondisi COVID, lalu saya membuka satu lapangan pekerjaan kurir. Kebetulan beliau porter tinggal di Pinang, kerjanya di Batam. Jadi saya melihat ya udah saya
panggil, mau nggak kerja sama saya khusus buat barang saya, jadi dia yang tukang antar, jemput antar gitu. Jadi saya hanya desain baju, saya bikin mood board, saya desain, saya buat ini seperti ini, seperti ini, saya kirim ke penjahit. Jadi penjahit udah tahu, tinggal mau jadi ini. Saya maunya seperti ini. Alhamdulillah karena mungkin sudah terbiasa penjahit saya, jadi sudah tidak gagal lagi. Kalau dulu-dulu sih banyak dan untungnya bisa mendapatkan orang yang terpercaya ya Mbak ya, sesuai dengan keinginan kita karena desainnya dari Mbak sendiri kan seperti itu. Oke, untuk Mbak Afni nih Mbak, sudah berapa lama sih, maksudnya ketika Mbak punya usaha dari 3 jenis usaha tadi itu, apakah sebelum bergabung dengan IPMI atau setelahnya bergabung dengan IPMI? Sebelum, jauh banget Mbak. Sebelum saya di spa itu udah 6 tahun. Kalau sebelum spa itu kan kita ada bisnis lain juga ya, itu udah 10 tahun gitu. Waduh, udah 10 tahun berarti artinya sampai akhirnya menemukan organisasi yang tepat untuk bisa belajar di sana. Oke, untuk menghandle usaha ini kan tidak mudah nih untuk Mbak Afni maupun juga Mbak Reni. Apalagi kalau sudah memiliki cabang dan karyawan, tentu perlu dari kitanya juga untuk memberikan kepada karyawan. Dari IPMI sendiri ada nggak mengadakan seperti pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Bagaimana Mbak? Saya dulu. Boleh Mbak dulu? Ya, sebenarnya kalau pelatihan itu lebih kepada kitanya ya Mbak, nggak ke pegawai kita gitu. Jadi IPMI fasilitasi. Kemarin kita punya event namanya seminar bersama IPMI UMKM tumbuh ke Tritangguh. Itu dimana kita dibantu untuk memiliki, kalau di UMKM mereka dibantu sertifikasi halal, PIRT, yang belum punya PIRT, IPMI bantu bikin IPIRT, yang belum punya sertifikasi halal, IPMI bantu jalannya seperti apa, difasilitasi, dibimbing sampai orang UMKM kuliner memiliki yang memang seharusnya mereka miliki ketika mereka usaha kuliner. Kalau di saya kemasan, bagaimana kemasan yang baik, bagaimana kemasan yang menarik, bagaimana pengolahan dari kemasan itu sehingga pasar itu melirik kita gitu. Di situ saya dapatkan dari IPMI gitu. Luar biasanya IPMI di situ gitu. Lalu ini saya kasih tahu ke pegawai saya bahwa ke admin saya, pesan plastik yang bagus itu seperti ini, kemasan yang bagus itu seperti ini. Jadi ilmu yang saya dapat di IPMI saya kembangkan di pegawai-pegawai saya, jadi mereka tahu gitu. Aduh, luar biasa. Artinya di sini IPMI hadir sebagai wadah ya, sebagai wadah untuk kita bisa juga belajar di sana untuk mengembangkan dan juga menjalankan usaha kita seperti itu. Nah, untuk Mbak Afni sendiri nih Mbak, setelah 10 tahun menjalankan usaha dan akhirnya bertemu dengan organisasi IPMI, perubahan seperti apa yang Mbak rasakan? Tentu pasti ada pembaruan-pembaruan dari produk dan mungkin itu pembelajarannya ataupun pelatihannya didapat dari IPMI. Seperti apa nih Mbak? Banyak ya Mbak, kalau udah masalah organisasi berarti kita punya link. Betul ya, link itu jadi besar dan silaturahmi juga lagi jadi panjang gitu ya, karena kan dalam Islam silaturahmi rezeki itu adalah di silaturahmi salah satunya. Dan IPMI itu selalu merangkul, bukan untuk yang di provinsi saja, tapi untuk di kota, kabupaten, akan selalu dirangkul apa aja kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan di provinsi, kabupaten, dan kota juga mendapatkannya seperti itu. Dan bagi usaha yang sudah 10 tahun yang sudah saya jalan ini, yaitu tadi dari segi pemasaran jadi gampang gitu ya. Dengan Tanjung Pinang yang sebesar ini, saya mendapat pemasaran yang luar biasa gitu ya, dikenal dan dituju ajar juga oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang sudah profesional, dan kita bisa menjadi anggota-anggota yang terdepan insya Allah. Oke. Kalau dari anggota-anggota IPMI nih Mbak Afni, itu kebanyakan jenis usahanya itu di bidang apa sih? Banyak ya Mbak, tapi sekarang ini lebih mendominasi kuliner. Ya betul, apalagi di Tanjung Pinang ya Mbak. Iya, karena wanita ya lebih betul, wanita muslimah. Wanita muslimah. Iya, jadi menjalankan hobi, dapur gitu ya. Iya, sekalian usaha juga. Oke, jadi kuliner yang lebih banyak nih Mbak. Oke, baik. Untuk IPMI sendiri, mungkin Mbak Afni ya selaku Kabid Pemasaran ya. Selaku kehumasan. Oke. Kita tahu kan bahwa IPMI ini organisasi yang besar. Artinya ketika misalnya para pengusaha, baik itu mungkin usaha homemade, perumahan, ada seperti itu ya Bu, UMKM seperti itu. Ini bagaimana cara untuk bisa bergabung dengan IPMI
Apakah ada ini Syarat tertentu, ya? syarat tertentu? Tidak ada, Mbak. Yang penting mereka mengajukan saja ke kita jika ingin menjadi anggota, kita welcome gitu ya. Tidak ada usaha pun tidak apa-apa, yang penting sama-sama mau belajar dan sama-sama membangun organisasi ini gitu. Karena kan kita juga harus menjaga nama baik IPEMI ya. Betul. Untuk keberlangsungan kita bersama. Baik, jadi artinya yang bergabung dengan IPEMI tidak harus mempunyai usaha seperti Tidak itu. harus. Ya. Iya, karena di sini juga sebagai wadah bisa jadi mungkin setelah bergabung dengan IPEMI benar. akhirnya bisa Punya usaha. membuka pikiran Motivasi, benar. Iya, usaha apa yang yang akan dilakukan seperti itu. Karena kan IPEMI Kepulauan Riau cukup banyak, cukup besar ya, Mbak. Artinya di sini dengan berbagai macam jenis usaha tentu di dalam saling mendukung ya, saling saling apalagi support kita. Pasti ada usaha yang sama yang akan dilakukan kan? Iya, Benar. Jadi kalau kita berprinsipnya seperti ini, Mbak, teman-teman IPEMI itu kompetitor itu penting. Betul. Sangat penting. Kita tidak ada yang, dia jual ini juga, aku jual ini. Enggak, kita tuh nggak ada iri. Karena menurut kita kompetitor itu sangat penting untuk membuat kita lebih baik lagi membuat suatu produk. Kalau dia bisa, kita harus lebih bisa. Jadi sebagai motivasi. Jadi si A jual ini, si B jual ini, kita saling beli, support. Yes, gitu. Jadi saling membantu juga ya, saling Pak. membantu kita. Jadi kayak aku doyan makan, itu pasti kalau ada bazar, teman-teman IPEMI dulu yang aku habisin bazarnya. Setelah itu teman-teman IPEMI juga beli baju di aku dulu gitu, baru nanti kita cari yang lain kalau ada bazar seperti di TCC gitu. Jadi kita memang benar-benar saling support teman-teman kita gitu, Mbak. Luar biasa. Nah, ini berbicara tentang bazar nih, Mbak. Kita tahu ketika misalnya dibuka suatu bazar di Kota Tanjung Pinang seperti HUT Tanjung Pinang kemarin, itu IPEMI semuanya turun untuk memasarkan produknya atau seperti apa? Karena kan cakupannya kan luas nih. Iya, jadi kita Seperti kan apa punya nih, Mbak? grup komunitas yang grup di WA ya, Mbak. Jadi kita tanya nih, kita data nih, teman-teman kita akan ada bazar nih tanggal sekian hari ini. Siapa teman-teman yang mau ikut, kita daftar. Nah, setelah dapat kita fasilitasi, Mbak. Misalnya yang ikut 50 orang, IPEMI siapin tenda, kita teman-teman saling kerjasama berapa orang, kita siapin tenda yang memang layak, enggak satu tenda rame-rame tuh sampai puluhan, enggak, tapi kita lihat, kita butuh 5 tenda nih buat menampung 50 produk gitu, IPEMI siapkan. Jadi kita tinggal ikut, siapa yang jaga ya kita saling support. Hari ini kita bagi yang ini yang jaga, yang ini yang jaga. Disitulah kebersamaan kita ya, Mbak. Iya, artinya tidak memikirkan usaha masing-masing. Iya, benar. Juga saling membantu Yes, ya, Mbak, iya. untuk kemajuan usaha tersebut. Nah nih, Mbak Afni, kegiatan-kegiatan di IPEMI selain bergelut dengan mungkin mereka memproduksi produknya sendiri, terkait dengan usaha ini, apa ada kegiatan lain? Oh, benar banget, Mbak. Ini sebagai informasi ya. Luar biasa ketua kita Bu Ani Wahyuni itu membuka koperasi syariah. Koperasi syariah. Masya Allah ya. Itu kayaknya baru pertama di Tanjung Pinang deh kayaknya ya. Saya nggak tahu. Dan ini dinaungi oleh IPEMI gitu ya. Tetapi ini tidak diharuskan untuk anggota IPEMI. Tapi kalau bisa ini ya bergabung gitu. Karena sama-sama memajukan perekonomian kita ya. Karena kalau pandemi ini kan sudah bermasalah banyak ya dari segi modal seperti itu. Jadi IPEMI mempunyai koperasi syariah yang dinaungi oleh langsung anggota-anggota IPEMI dan tidak diwajibkan, tapi kalau bisa bergabung bersama kita untuk membangun usaha-usaha kita di sini seperti itu. Oke, selain koperasi apa ada kegiatan lain? Mungkin ada pertemuan yang dilakukan IPEMI, mungkin setiap minggunya atau sekali sebulan. Apa aja kegiatannya nih, Mbak? Kita ada pertemuan bulanan juga, Mbak, untuk lebih mempererat silaturahmi. Disitulah kita membahas event-event apa nih yang akan kita lakukan untuk kemajuan IPEMI, khususnya teman-teman UMKM. Misalnya kita mau ada bazar, karena UMKM itu kan dia harus berinovasi ya, Mbak. Betul. UMKM itu adalah kreativitas. Nah, disitulah kita ketemu setiap bulan, kreativitas apa nih yang mau kita angkat lagi nih, biar teman-teman IPEMI ini usahanya jalan terus gitu. Nah, itulah guna dari kita bertemu, kita tuangkan ide-ide kita, apa yang mau kita kerjakan, event apa yang mau kita lakukan, seperti itu. Makanya alhamdulillah banget di masa pandemi ini teman-teman IPEMI luar biasa bertahannya. Saya juga melihat
luar biasa banget teman-teman IPMI bertahannya. Apalagi kalau sudah berkumpul dan bergabung dan bersatu, benar, Mbak. tentu itu akan merasa didukung dan segala macamnya. Ketika sudah berkumpul juga masing-masing mengeluarkan ide masing-masing seperti itu ya. Jadi terbantu karena betul memang apalagi UMKM ya baik itu yang rumahan maupun mungkin yang sudah besar tentu perlu gebrakan-gebrakan baru apalagi di kondisi pandemi saat sekarang ini ya, Mbak. Oke, berbicara tentang kondisi pandemi saat sekarang ini Mbak, kita tahu bahwa ada mungkin batasan-batasan yang terjadi ketika kita apalagi kita bergelut dengan produk yang harusnya kita jual, yang harusnya kita produksi terus, apalagi mungkin yang makanan ya, yang tiap hari harus diganti, tiap hari harus habis, harusnya seperti itu. Mungkin beda dengan seperti Mbak Reni tadi fashion barang yang bisa mungkin bertahan sebulan 2 bulan seperti itu. Kondisi pandemi saat sekarang ini melihat bagaimana sih untuk kondisi UMKM-nya, mungkin dari Mbak Afni dulu. Untuk UMKM saat sekarang ini di kondisi pandemi, seperti apa Mbak Afni memandang? Kalau kita tinjau dari 2 tahun ya, itu emang sangat terpuruk ya. Karena dari segi jasa dulu deh, saya kan salon spa ya, saya sangat jatuh lah ya, karena memang kita harus jaga jarak gitu ya. Betul. Jadi untuk kita sudah melakukan prokes pun di spa, banyak yang belum bisa percaya gini ya kalau memang kita sudah prokes seperti itu. Memang turun drastis. Tetapi satu hal juga seperti ayam probiotik organik saya gitu ya, itu naik gitu karena kesehatan. Betul. Nah, jadi lini mana yang kita mau bicarakan? Kalau mau lini jasa memang itu jatuh. Tapi kalau lini dari segi kesehatan itu lagi naik-naiknya, Mbak. Itu emang dicari orang kayak seperti herbal gitu ya, jamu gitu, itu dicari orang. Dan mungkin saja kuliner ada juga yang naik, ada juga yang turun. Yang seperti yang kebutuhan sehari-hari yang pengen nyemil gitu ya, mau keluar rumah tapi ada kurir. Dan yang dimanfaatkan itu sekarang besar tuh kurir ya, subhanallah ya. Jadi kalau mau segi bisnis yang mana, kalau jasa emang jatuh. Tapi kalau misalnya dari segi kuliner ada yang naik, ada yang turun. Tergantung pemasaran dia, packaging dia, dan bagaimana dia meyakinkan konsumen tentang produk-produknya seperti Betul itu. sekali. Apalagi Mbak Afri juga mempunyai di sini 3 jenis usaha ya, Mbak. Artinya ketika satu usaha mungkin mengalami penurunan, tapi terbantu dengan usaha lain yang mengalami peningkatan. Oke. Selama pandemi pernah ada maksudnya beberapa kan waktu PPKM ataupun lockdown dan segala macamnya, apakah ada sempat tutup dan segala macamnya nih, Mbak? Kalau tutup tidak, tapi kita kan ada jasa home home care ya, ke rumah juga gitu dengan cara prokesnya kita. Tapi segi omset yang emang betul luar biasa seperti itu yang kita harus betul-betul berlapang dada atas itu. Oke, luar biasa nih Mbak Reni dan Mbak Afni, ini bisa jadi contoh juga bagi kita, apalagi Mas yang mungkin pemirsa di rumah merasa down dengan usahanya, ternyata banyak cara untuk bisa meningkatkan usaha kita. Nah, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang, dan tentunya kita masih membahas seputar pemberdayaan UMKM di masa pandemi ini. Dan saya masih bersama 2 orang hebat, wanita muslimah yang luar biasa, tentunya bisa jadi contoh juga bagi kita semua yang bergerak di bidang UMKM, memiliki usaha, jenis usaha sendiri. Bukan hanya itu, tapi juga mempunyai kegiatan dan bisa membagi waktu tentunya. Apalagi kita tahu bahwa di masa pandemi saat sekarang ini tentu kita harus memutar otak untuk memajukan ekonomi kita sendiri, terutama seperti itu. Dan tadi kita berbincang masalah bagaimana kegiatan-kegiatan di IPMI, artinya mereka di sini saling membantu satu sama lain, organisasi sebagai wadah, dan seluruh muslimah Indonesia Kepulauan Riau bergabung untuk saling membantu menumbuhkan ekonomi di masa saat sekarang ini ya, Mbak. Oke, berbicara tadi tentang UMKM di masa kondisi pandemi saat sekarang ini, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Afni. Kalau Mbak melihat nih untuk produksi dari produk para anggota-anggota dari IPMI sendiri, bagaimana kondisinya nih, Mbak?
Ada yang sudah, kita kan dari IPM ada yang pengusaha yang sudah besar, Iya. pengusaha yang sedang, yang kecil. Kalau misalnya yang besar ya udah pakem lah ya. Dan yang kecil ini yang luar biasa gitu, walaupun mereka kecil, mereka sudah ngerti tentang packaging gitu ya, sudah mengerti tentang pemasaran, sudah menguasai media sosial. Jadi media sosial tidak untuk curhat lagi, tapi untuk berdagang, subhanallah. Jadi segi pemasaran itu yang sudah dikuasai oleh anggota-anggota kami, Masya Allah. Jadi akhirnya berkembang sampai saat ini seperti itu. Oke, kalau Mbak Reni sendiri nih, Mbak Reni kan bergelut di bidang fashion. Iya. Itu untuk anggota-anggota sendiri, apakah ada yang sama mungkin dengan Mbak Reni? Kebetulan ada. Jadi di IPM itu fashion nggak cuma saya Mbak, tetapi kita ada beberapa ya, 2 orang atau 3 orang yang tergabung dalam fashion. Beliau juga desain sendiri, beliau juga produksi sendiri, beliau juga pemasaran, sama seperti saya. Kita saling beli, Saling membantu ya? saling bantu, saling Luar support, biasa. karena mungkin apa yang beliau jual nggak saya jual, terus saya tertarik saya beli gitu. Begitu juga Kolaborasi dengan juga beliau. ya, Mbak. Kadang kita kolaborasi, pernah waktu ulang tahun IPMI. Iya. Kita mengadakan fashion show di TCC, Iya. kita fashion bareng, saling support. Waduh, luar Ya. biasa. Jadi saling membantu Iya, ya, iya, Mbak. benar. Jadi tentunya di sini para anggota yang bergabung dalam IPMI juga tidak kehabisan akal Ya, dan betul. juga tidak patah semangat Iya, ya, betul. bagaimanapun kondisi usahanya. Iya. Karena di sini banyak teman-teman sejawat yang juga membantu seperti itu ya, Mbak. Untuk pembaharuan produksi dari produk yang dihasilkan oleh para anggota IPMI sendiri bagaimana nih, Mbak? Apakah ada mungkin ketika terjadi penurunan Iya, akhirnya dilakukan pembaharuan seperti Iya. apa nih, Mbak? Awalnya saya itu fashion yang saya jual tuh Mbak lebih ke middle up ya Mbak, maksudnya premium. Saya memang menjual produk yang harga di atas 500 sampai 2 juta baju yang saya jual. Memang sebelum pandemi itu Masya Allah banget Mbak, omset saya juga bisa sampai 100 sampai 200 juta per bulan gitu. Karena saya mempunyai reseller di seluruh Indonesia, itu 24 reseller seluruh 24 Indonesia. reseller. Ya, reseller. Jadi saya hanya sebagai pusat, lalu produk saya jual di Karena udah reseller. punya konveksinya sendiri juga ya, Mbak? Dan saya memang tidak jual satuan gitu. Jadi reseller-reseller saya yang jual ke seluruh Indonesia, alhamdulillah banget, udah sampai Papua, Sorong. Saya bersyukur banget. Lalu pandemi memang terasa turun sekali. Lalu kan kita harus melihat pasar. Betul. Kita harus bertahan gitu. Bagaimana saya harus bertahan di masa pandemi ini, karena ada orang yang bergantung sama saya, penjahit saya, admin saya gitu kan. Lalu saya berpikir saya harus menurunkan dari middle up ke middle low. Nah, bagaimana saya membuat baju dengan harga 100.000 sampai 300.000 dengan kualitas jahit yang sama, tetapi mungkin kualitas bahan tidak sepremium itu, tetapi tetap layak dan bagus gitu. Masya Allah sekali Mbak, ternyata saya jual baju yang harganya 100 sampai 300.000 itu tidak menutup, maksudnya sampai ke omset itu gitu. Betul. Jadi artinya tidak merasa rugi Iya, juga yang dulunya iya, omsetnya iya, harganya lebih iya, tinggi dan benar. sekarang diturunkan. Karena kan saya berpikir tidak tentang saya lagi. Betul. Saya berpikir ada orang lain yang bergantung sama saya gitu. Bagaimana mereka bisa makan, anaknya bisa sekolah, dia bisa kirim uang ke kampung. Itu pikiran saya gitu. Aduh, ini gimana penjahit saya mau makan apa gitu. Lalu saya bikin konsep itu. Alhamdulillah diterima di pasar, teman-teman IPMI tadinya mungkin, kita kan UMKM ya Mbak, mereka juga melihat baju-baju saya yang harga jutaan juga mereka sebenarnya mundur gitu. Cuma hanya lihat-lihat, ih bagus ya gitu, cuman aduh Ketika tahu belum bisa harganya, beli nih gitu. Cuman ternyata setelah saya melakukan strategi pemasaran seperti itu, saya memiliki customer yang luar biasa di Tanjung Pinang. Tadi saya nggak punya customer di Pinang, karena baju saya yang middle up itu saya, nggak ada customer di Pinang ya, karena Mbak? memang nggak masuk harganya di Pinang gitu. Setelah saya jual 100 sampai 300.000 itu Mbak, Masya Allah banget. Dan penjahit saya pun, Bu, ternyata kita di masa pandemi juga luar biasa jahitnya gitu. Cuman ya kita harus punya komunikasi dengan penjahit bahwa ini masa pandemi, kita tidak bisa lagi nih jual dengan harga segitu. Jadi komunikasi yang baik dengan pekerja, kalian tetap menghasilkan pekerjaan kalian, uang kalian masuk, tetapi saya tidak bisa lagi kayak dulu yang
tadinya kalian 1 bulan dapatnya misalnya 10 juta, mungkin 1 bulan 5-6 juta, mereka oke. Jadi harus ada komunikasi yang baik dan pengertian yang baik antara owner dengan pekerja. Insya Allah jalan, Mbak. Gitu. Iya, dan juga kondisi pandemi juga tidak membuat Mbak Reni untuk mengurangi karyawan dan segala enggak, macam, ya, tidak enggak. memberhentikan karyawan. Tidak. Artinya di sini Mbak Reni untuk mencoba untuk memutar otak bagaimana agar tetap karyawan masih bisa tetap bekerja, betul. Produksi berjalan, jalan, meskipun mungkin ada penurunan, tapi tetap lancar usahanya seperti itu. Apalagi Mbak Reni juga udah punya reseller di Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini untuk Mbak Afni sendiri nih. Kalau Mbak Reni tadi mungkin bergelut di bidang fashion, tapi kalau Mbak Afni kan di bidang jasa dan juga kuliner seperti itu ya Mbak, dan juga memiliki 3 jenis usaha yang berbeda. Itu seperti apa cara Mbak Afni untuk melakukan pemasarannya? Karena kan berbeda nih bidangnya Mbak, seperti apa nih Mbak? Ya kalau misalnya satu-satu ya, kalau di jasa itu pasti kita pakai sosmed kita punya web juga gitu ya, dan kita punya cara pemasaran home care langsung ke rumah seperti itu. Dan gitu karena kemarin nikah itu di rumah ya. Jadi kebanyakan kan di sembunyi gitu ya, di rumah aja gitu ya. Dan kita alhamdulillah dapat untuk perawatan pranikahnya gitu. Wow, jadi papan pranikah kita ke rumah langsung nih, punya bathtubnya langsung untuk berendam, untuk kerimbat seperti itu. Yang kedua ayam organik, dan ini subhanallah yang banyak banget peminatnya, dan kita sudah ke Batam. Ekspansi kita sudah ke Batam karena kita menyerang mereka-mereka customer-nya yang punya sakit gitu ya, seperti anak yang punya kelebihan ya, yang Allah kasih seperti autisme, cancer gitu ya, dan autoimun. Jadi setelah mereka makan ayam kita ini bagus, para dokter di sini ya kebanyakan yang mengkonsumsinya mentestimoninya, dan testimoni itulah yang menaikkan omset kita gitu ya. Pemasaran itu dari testimoni dokter-dokter itu subhanallah. Jadi akhirnya banyak peluang kita kalau kita emang bagus sama customer gitu ya, langsung feedback gitu ya, asal mereka kasih kritik ya kita terima saja, karena kritik itu untuk menaikkan kita kan. Ini ayam organik yang Mbak Afni punya ini dipasarkan dalam bentuk yang masih mentah atau memang sudah dimasak? Mentah, dan baru kita sekarang ini ada ayam ungkep juga ya, jadi bagi ibu yang mager nih ya, langsung buka kulkas, digoreng, udah makan. Karena udah dibumbui juga ya Mbak, luar biasa. Berarti pemasarannya udah sampai ke mana saja nih Mbak? Sampai ke Batam Mas ya, ekspansi. Sampai ke Batam, pengiriman ya Mbak? Itu melalui metodenya apa, KPO dulu atau bisa kita pesan langsung? Pesan langsung Mbak, kita kan fresh dan frozen ya. Jadi kalau kita kan sistem panen ya Mbak, karena ini ayam organik dan satu-satu di Tanjung Pinang, dan kita pakai metode Jepang gitu ya. Jadi itu ayamnya memang obatnya tuh dari air hujan. Jadi kalau nggak ada air hujan, kita emang betul-betul menanti air hujan gitu. Ini memang betul-betul ini ya Bu ya, memang sehat. Iya, jadi sistemnya pakai panen. Kita nggak berani langsung banyak setiap minggunya, tapi kita sekarang sistemnya 1000 ekor panen ya, kita bersihkan kandangnya 2 mingguan baru masuk ayam lagi seperti itu. Sekarang ada berapa nih ayam yang ada di kandang Mbak Afni nih? 1000 ekor Mbak. 1000 ekor, luar biasa. Berarti bisa dibeli dalam kondisi hidup seperti itu langsung ya Mbak? Enggak, kita tetap sistem RPH kita, karena sistem RPH organik itu berbeda ya Mbak. Gitu. Jadi memang harus pemotongan harus kita, karena kita halal MUI kita sudah punya. Jadi kita harus yang penyembelih halal juga Mbak. Betul. Pemasaran melalui sosial media dan juga mungkin ada secara langsung juga ya Mbak. Benar. Ini ketika mungkin melakukan pemesanan melalui online dan pengantarannya melalui kurir dan segala macam, apa perbedaannya nih ketika langsung turun di lapangan mungkin Mbak? Perbedaan dari segi pemasarannya, maksudnya apakah lebih mudah ketika Mbak melakukan pemasaran melalui online di sosial media atau secara langsung seperti itu Mbak? Secara media ya Mbak. Terbantu ya Mbak? Terbantu banget. Jadi kita tidak terlalu touch langsung ke customer gitu ya. Customer nggak perlu tahu juga ownernya siapa gitu ya. Yang penting tahu produknya apa dan kita menghasilkannya seperti apa, meyakinkan konsumen. Jadi kalau dari online itu kita bisa tahu apa yang mau customer. Kalau misalnya kita tahu kan ada rasa
kesenjangan ya, takutnya kritik nggak enak, itu nggak enak gitu ya, saran kasih nggak enak. Kalau mau online kasih aja kritik yang kita juga nggak tahu siapa customer nggak tahu siapa ownernya, jadi mereka bisa memberikan kritik dan saran bagaimanapun. Oke, sehari berapa ayam yang dihabiskan nih Mbak? Per panen ya Mbak? Per panen? Per panen 1.000. Oke, 1.000? Sebulan? Dan itu dipasarkan sampai ke Batam? Sampai Batam. Oke, untuk Mbak Reni nih Mbak, untuk pemasaran, apalagi udah reseller di Indonesia, waduh luar biasa banyaknya, seperti apa nih Bu, pemasaran Mbak Reni nih? Kalau saya sebelum pandemi kan kita ada show Mbak, show Indonesia Fashion Week, Muslimah Fashion Festival, Fashionasi, alhamdulillah saya ikut sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, dan setiap ada show di Provinsi Kepulauan Riau saya ikut. Itu salah satu pemasaran saya untuk mendapatkan reseller, karena memang di sanalah gudangnya reseller gitu. Karena kan kita show nggak hanya satu brand, brand-brand nasional, brand internasional juga ada. Disitulah kita mendapatkan reseller untuk memasarkan produk kita. Nah, ketika terjadi pandemi, dan itu luar biasa banget, memang di situ saya alhamdulillah juga buka booth di sana. Kalau fashion paling itu ya Mbak. Setelah pandemi kita adakan virtual show, jadi hanya antara model kita dan kamera, nggak ada yang nonton gitu, tapi kan live di Instagram. Dan yang ketiga kita melalui selebgram. Kebetulan saya punya teman-teman selebgram nasional yang mungkin bisa membantu produk saya untuk dipasarkan, karena kan follower mereka luar biasa ya Mbak. Ketika mereka mempresentasikan baju kita, mereka memakai baju saya, mereka kasih tahu ini brandnya ini, ownernya ini, nama Instagramnya ini. Di situ alhamdulillah pemasarannya luar biasa, masukannya luar biasa, karena pemasarannya juga harus luar biasa. Ketika kita mau mendapatkan omset yang luar biasa, pemasaran kita juga harus luar biasa. Ketika kita mendapatkan keuntungan yang biasa, ya promosi juga biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau saya milihnya sekaligus gitu. Lalu saya data mana nih selebgram yang memang tidak berbayar dan mana yang berbayar. Kita sesuaikan sama budget kita, jangan sampai kita endorse ke selebgram yang tidak sesuai budget kita. Karena kita harus, karena kan target, artinya kita harus melihat ya, ini balik nggak duit kita nih gitu kan Mbak. Karena fashion ini investasi jangka panjang Mbak. Ketika saya fashion show di Jakarta, di mana-mana, ketika ngeluarin duit 50-100 juta, nggak hari itu juga balik, tapi baliknya nanti tahun depan, 2 tahun itu Mbak, kita dapat reseller ya. Mungkin kalau untuk fashion itu Mbak memang lebih banyak. Ini juga masukan, maksudnya pengalaman saya nih buat teman-teman yang memang pemirsa yang punya usaha fashion. Kita memang harus banyak bermain di sosial media. Kita memang harus tahu nih selebgram yang bisa mempromosikan baju kita siapa, harus tepat. Jangan sampai nggak tepat gitu. Jangan sampai kita endorse selebgram yang dia tidak berhijab, sementara kita jual baju berhijab gitu. Itu berpengaruh Mbak, karena followers mereka juga setipe sama mereka. Yang tadinya yang misalnya hanya menggunakan pakaian you can see kan nggak mungkin followernya muslimah kan seperti itu. Nah, harus tepat sasaran. Nah, pemasaran kita jalan, dan alhamdulillah memang saya bikin apa ya udah tinggal bikin desain, jahit, bikin foto, orderan masuk terus. Jadi tiap hari teng tong. Tinggal menunggu aja Mbak ya. Tinggal menunggu. Alhamdulillah. Kalau Mbak Reni ini berarti produksinya memang khusus baju muslimah? Ya, kalau saya baju muslimah karena baju muslimah dewasa, anak-anak. Jadi baju muslimah dan muslim. Laki-laki juga bisa. Ada baju muslim juga ya? Iya, baju muslim. Iya, benar Mbak. Jadi saya memang dari awal saya membentuk brand saya ini, namanya juga Muslim ya Mbak, Amani Muslim. Jadi saya memang benar-benar ini baju khusus memang untuk perempuan yang muslimah, biar berkah juga ya Mbak. Betul. Nah, lalu kadang-kadang kan ibu-ibunya ada nih Mbak, Bun bikinin dong couple-nya, mau samaan nih sama suami, mau samaan nih sama anak. Jadi bisa request ya, bisa request. Tapi kalau untuk anak sama husband kita request Mbak. Tapi kalau untuk yang muslimahnya memang kita produksi dulu, desain sendiri. Kita desain dulu, kita produksi dulu, kita fotokan dulu, kita pasarkan dulu. Nanti kan customer datang tuh ngubungin reseller, Mbak saya mau sama suami sama anak. Di situ Mbak masuknya gitu. Ini yang Mbak pakai sekarang apakah?
desain dari Iya, Mbak Lili sendiri. benar. Oh, luar biasa ya, dari tadi saya lihat kan, oh cantik sekali gaunnya kan, bunga-bunga. Wah, luar biasa. Nanti bisa lah kita kepoin Boleh, Instagramnya boleh. dan juga Mbak Afni juga. Iya. Oke, apa kendalanya nih Mbak selama mungkin udah bergelut di bidang fashion, akhirnya memiliki reseller di Indonesia dan Iya. segala macam? Kalau kendala pasti ada ya Mbak. Salah satunya yaitu kadang kita nggak bisa berpikir apa yang kita jual itu akan laku. Nggak berpikir seperti itu. Kita harus berpikir kita buat biar pasar yang melihat gitu. Kadang saya bikin beberapa desain, ada yang nggak pesan Mbak, ada yang nggak laku. Akhirnya menumpuk. Menumpuk. Tetapi kembali Mbak, saya berpikir ini baju kan nggak mungkin nih ditumpuk aja kan. Betul. Nah, baju ini harus saya apain gitu. Ada kadang baju gagal. Baju gagal ini saya gagal sih sebenarnya, beberapa baju tuh ada yang gagal gitu, itu kendalanya. Lalu kan Mbak, saya punya teman-teman nih yang mau beli baju premium kan, aduh bajunya mahal gitu, mungkin kata teman-teman kan, baju-baju ini saya sell, terserah mau beli berapa gitu. Yang penting bagaimana kita harus berpikir gini, bagaimana baju kita, produk kita ini bisa diterima dulu di pasaran. Betul. Ketika seseorang sudah mencintai brand kamu, maka dia akan mencari. Lalu baju-baju yang menumpuk tadi saya sell Mbak. Yang tadinya saya jual 1.500.000, saya bisa jual 100.000, 200.000. Saya jual, yang penting teman-teman bisa pakai brand saya, iya mengenal. Ya. Dan alhamdulillah, dan kadang-kadang alhamdulillah banget Mbak, kadang-kadang saya suka ngasih, misalnya ada ibu A, ibu B, Bu, ini brand saya, cobain ya Bu, ini gratis buat ibu. Ibu pakai ya, dan alhamdulillah Mbak, jadi langganan. Nah, kendala tidak harus dijadikan kendala, tapi bagaimana kendala ini bisa kita jadikan keuntungan untuk jangka panjangnya gitu. Luar biasa. Iya. Jadi kita dapat pemikiran-pemikiran yang luar biasa juga dari wanita-wanita yang juga luar biasa yang ada di IPMI. Kalau Mbak Afni sendiri nih Mbak, apa sih kendalanya ketika melakukan pemasaran mungkin dengan jenis produk yang Mbak tawarkan itu kan berbeda, apalagi di kondisi pandemi saat sekarang ini. Apa kendala yang Mbak Afni hadapi? Kalau kendalanya kalau di mana nih, di spa ya? Kalau di spa banyak ya Mbak kendalanya. Pertama yang dari segi SDM-nya yang harus turun gajinya walaupun tetap bersama kita, mereka tetap bertahan. Kita bilang gimana nih, tetap di sini atau enggak gitu ya? Tetap di sini gitu ya. Jadi akhirnya kita turunkan, tetapi mereka punya cara lain untuk meyakinkan customernya untuk datang ke spa kita gitu ya. Jadi mereka ada pendekatan juga dengan customer kita gitu. Dan kalau masalah di ayam itu perkandangan Mbak, ya perkandangan ilmunya, dan itu SDM. Bagaimanapun usaha itu teamwork, tidak bisa sendiri ya. Teamwork itu yang kita harus cari, siapa yang ngerti tentang perkandangan ini. Karena ayam organik itu salah satu Tanjung Pinang yang harus higienis. Tidak boleh masa brooding itu orang lain masuk gitu ya. Kalau udah masuk udah ayam jadi sakit, karena kita tidak ada tanpa vaksin, tanpa obat-obatan kimia seperti itu ya. Dan itu yang menjadi kendala ada pertama kalau dari SDM itu gitu, yang ilmu-ilmu tadi kita kasih tidak diserap sempurna, yang jadi ayamnya matilah di kandang seperti itu. Dan ayam tidak sampai bobot lah gitu, karena ayam kita memang tidak besar, 1,5 kilo paling besar. Yang ada bantet tuh Mbak sampai 7 on, 8 on di masa panen. Karena SDM tadi tidak mengerti tentang yang kita kasih ilmunya. Karena kita tidak selalu totalitas 24 jam di situ ya gitu. Kalau dari segi pemasaran itu dari segi pembukuan pertamanya. Kita belajar tentang pembukuan, kita ikut virtual tentang ilmu-ilmu pembukuan frozen untuk ayam ya yang mentah gitu kan. Kita belajar untuk ekspor juga. Jadi akhirnya kita baru tahu rupanya minus yang terbaik itu adalah minus di bawah 5, 10. Kalau untuk lingkungan provinsi itu 10, minus 10. Kalau untuk ekspor itu minus 3. Seperti itu. Jadi dari segala kendala itu menjadi kita belajar gitu ya, belajar untuk lebih bagus lagi. Kalau tidak ada kendala kita kan jadi enak ya Mbak, nyaman aja gitu ya. Tapi ada kendala itu kita menjadi besar, kita menjadi lapang dada dan bisa mencari ilmu bagaimana ya gitu. Packagingnya untuk ayam mentah ini berbeda sama kuliner itu harus berbeda, plastiknya juga kita perhatikan. Jadi kendalanya banyak ya Mbak, tapi itu menjadi suatu hal yang mendewasakan usaha kita gitu. Untuk SDM kita untuk bertahan, gajinya bisa naik seperti apa gitu ya.
dan alhamdulillah masih bisa survive sampai saat ini. Luar biasa. Karena memang dengan kendala-kendala yang dihadapi mungkin dari Mbak Afni dan juga Mbak Reni itu membuat kita belajar untuk bagaimana nih ke depannya, apa nih yang harus kita lakukan. Apalagi kita juga punya teamwork seperti itu ya. Ini kan untuk jenis usaha Mbak Afni dan juga Mbak Reni secara pribadi. Nah, kalau dari IPMI sendiri, mungkin Mbak Afni melihat untuk anggota-anggota lain yang memiliki mungkin usaha-usaha yang lain juga, mereka sering mengeluhkan kendalanya apa nih? Apalagi kondisi pandemi saat sekarang ini nih, Mbak. Kalau yang saya tahu ya, mungkin pembagian waktu ya. Kan kebanyakan juga mereka tidak punya teamwork ya, yang kerja sendiri gitu ya. Yang itu pembagiannya yang listnya, packagingnya udah yang ada yang bagus gitu ya, tapi dari segi pemasarannya karena sendiri sering keteteran mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi belum punya teamwork, masih takut mempunyai SDM gitu ya. Jadi bagaimana kita jadi IPM ini, yuk punya SDM satu aja coba dulu, karena kalau punya SDM itu kan Allah akan memberikan rezekinya ya gitu ya. Kita kasih rezeki kepada SDM, Allah kan memberikan rezekinya kepada kita seperti itu. Jadi dari SDM tuh bagaimana untuk kita owner untuk pemasarannya seperti itu. Oke, kalau Mbak Afni, Mbak Reni sendiri? Iya. Kalau saya melihatnya lebih ke pemasaran di online ya Mbak, sosial media. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin mereka sebenarnya sudah memproduksi, tapi mungkin hanya jualnya offline. Itu seperti saya bilang tadi, hanya jual di grup, tapi mungkin mereka nggak punya sosial media, bagaimana cara mereka mengeksplor itu, mungkin mereka nggak paham. Sebenarnya mereka punya produk yang unggul nih, cuma mau memasarkan, mereka belum mengerti teknologi gitu. Nah, mungkin itu menjadi kendala buat mereka agar produk mereka itu dikenal di luar gitu. Iya, artinya bisa jadi nanti besar juga seperti Mbak Reni dan juga Mbak Afni, luar biasa. Nah, itu pemirsa bahwa memang ketika kita menjalankan usaha ini juga butuh adanya persiapan seperti itu ya, dan juga mungkin butuh ada ilmu-ilmu yang lain tergantung jenis usaha yang akan kita jalani. Baik, untuk singkat saja nih, mungkin Mbak Reni dulu nih, apa yang ingin Mbak sampaikan, pesan-pesan Mbak mungkin kepada para UMKM, masyarakat yang menonton pada sore hari ini, apa yang ingin Mbak sampaikan dari pengalaman mungkin yang Mbak punya? Ya, dari pribadi saya hanya menuangkan pengalaman saya Mbak, bagaimana kita bertahan di masa pandemi, bahwa teruslah maju, teruslah usaha. Ketika kita buat sesuatu jangan berpikir bahwa ini nggak laku, tapi biarkan Allah yang membuat itu menjadi laku. Tugas kita hanya ikhtiar, kita buat, kita pasarkan. Laku nggak laku itu kita serahkan sama Allah gitu. Jadi harus tetap optimis walaupun pandemi ini menguras sekali interaksi kita terhadap sesama, tapi jangan dijadikan itu sebagai kendala. Tapi bagaimana kendala ini menjadikan keuntungan kita. Kita harus kreativitas, kita harus maju, harus berkembang. Jangan kalah dengan pandemi seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Luar biasa. Ini kalau Mbak Afni sendiri nih, apa nih pesan-pesannya kepada para UMKM yang menonton mungkin hari ini? Singkat aja Mbak ya, UMKM harus berinovasi, inisiatif, berkreativitas. Yang pertama harus action. Dan salah satunya adalah yang paling penting adalah bersafah pada Allah SWT. Yakin usaha besar atas mindset kita. Mindset bagus, insya Allah usahakan besar, insya Allah. Amin. Dan tentunya harus memulai juga dengan Bismillah, yakin, jangan patah semangat ketika melihat usaha yang lain mungkin udah besar, tapi kita bisa untuk mencapai itu semua. Artinya di sini juga IPMI hadir membentuk suatu kelompok, sebuah wadah untuk membantu satu sama lain para pegiat usaha. Apalagi IPMI yaitu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Luar biasa. Dan di sini Mbak Reni dan Mbak Afni juga sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Reni, terima kasih juga Mbak Afni sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan siaran dialog Kepri Gemilang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami sharing hari ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Dan tentunya kami selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta mendukung program vaksinasi. Terima kasih. Dan tentunya juga siaran hari ini juga dapat Anda saksikan kembali melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri dan juga di Facebook TVRI Kepri. Saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.